Aplikasi hormon dengan dosis seperti tadi, tidak boleh diberikan terlalu sering. Dan hanya diberikan pada cabai yang sudah tua saja. Dalam prakteknya, penyemprotan hormon tersebut dilakukan 2 kali, setiap 10 hari sekali. Ketika sudah terlihat perubahannya, tidak perlu lagi diberikan. Hasil dari pemupukan tinggi fosfat dan kalium pada masa generatif cabai, memberikan hasil buah yang lebat. Jika dihitung secara keseluruhan, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk menjaga tanaman agar bisa tetap berbuah lebat ini, pemupukan harus tetap dilakukan. Namun, tidak harus menggunakan pupuk tinggi fosfat kalium, melainkan dengan kombinasi pupuk susulan kocor yang lebih murah, ditambah dengan aplikasi hormon. Yang paling murah, mudah didapat, dan sudah terbukti memberikan hasil, adalah NPK seimbang 16-16-16. Cukup banyak jenisnya ya juragan. Salah satu merek yang ppm-nya terbilang tinggi, adalah NPK 1616 dari Pak Tani, yang warna kemasannya biru. Tingginya kadar ppm itu, menunjukkan kalau pupuk NPK ini kandungannya memang banyak. Jelas saja, karena bukan hanya berisi 16 nitrogen, 16 fosfat, dan 16 kalium saja. Tetapi juga ada beberapa unsur hara mikro. Di antaranya, adalah 1% magnesium, 5% kalsium, 0,09% sulfur, 7% nitrat, 90 ppm boron, 60 ppm zinc, 60 ppm tembaga, dan 55 ppm mangan. Hanya saja, ada syaratnya. Pupuk ini boleh digunakan kalau tanaman juragan tidak kelebihan unsur N. Biasanya ditandai dengan tanaman yang terlalu rimbun, batangnya tidak kokoh, dan susah berbuah. Kalau keadaan tanaman juragan normal, bisa menggunakan pupuk ini. Kebutuhannya sebagai pupuk kocor pada tanaman yang sudah berbuah, adalah 4 kg. Juragan bisa mencampurnya dalam 10 liter air. Untuk kemudian dilarutkan dalam alat pemupukan atau sprayer kocor ukuran 20 liter, sebanyak 5 gelas. Selanjutnya, tinggal juragan kocorkan saja, pada lubang tanaman, sekitar 1 gelas. Ini membuatnya lebih cepat terserap. Kalau harga sedang bagus, saya sarankan untuk diaplikasikan seminggu sekali. Hormon yang digunakan untuk lebih melebatkan cabai ada 2. Pertama, menggunakan hormon auksin. Contoh mereknya Wauxin, sekitar 5 ribuan per sachet kecil. Auksin bila diaplikasikan pada tanaman cabai di fase buah, berperan dalam memacu pemanjangan sel, merangsang proses pembentukan bunga buah, dan memecah dormansi pucuk atau apikal. Maka dari itu, semua bagian tanaman akan produktif. Tentunya, dalam dosis khusus. Kalau kebanyakan juga tidak akan memberikan hasil yang baik. Hormon kedua, adalah gibberellin. Contoh mereknya Biges, yang kandungannya gibberellin acid 40 gram per liter. Harganya hampir 20 ribuan per botol. Dampaknya pada tanaman adalah untuk pertumbuhan tunas, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, perkembangan buah, dan perpanjangan batang. Pemberian gibberellin di bawah tajuk tumbuhan, juga dapat meningkatkan laju fotosintesis. Hormon auksin, di fase pembuahan cabai cara kerjanya dibantu dengan hormon gibberellin. Pada intinya, keduanya bekerja sama membentuk tunas-tunas baru yang akan membawa bunga dan buah. Dosisnya, menggunakan 2 sachet hormon auksin merek Wauxin, dan 1 botol hormon Biges isi 10 ml. Penyemprotan 2 hormon ini dilakukan setelah buah cabai selesai dipanen. Aplikasi hormon dengan dosis seperti tadi tidak boleh diberikan terlalu sering.
dan hanya diberikan pada cabai yang sudah tua saja. Dalam prakteknya, penyemprotan hormon tersebut dilakukan 2 kali, setiap 10 hari sekali. Ketika sudah terlihat perubahannya, tidak perlu lagi diberikan. Selalu ada banyak cara dalam hal apapun, termasuk juga melebatkan cabai. Tidak harus terpaku pada pupuk-pupuk yang mahal dan ribet cara campurnya. Kalau mau yang praktis, silahkan dicoba. Tapi dengan syarat, tanaman yang mau dilebatkan ini kondisinya sehat. Kalau masih terserang virus, fokus pada pengobatannya dulu. Dari saya sekian, dan sampai jumpa.